Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Amin ya. Oke, saya mau ajak saudara kita lihat sama-sama kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Alkitab catat begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa saudara? Sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oke, jadi satu kali di akhir tahun 80-an, ada sebuah brand yang lambangnya kucing atau apa ya, macan lagi lompat, hampir bangkrut. Karena mereka tersaingi dengan dua brand besar lain yang merajai NBA pada saat itu. Ya, NBA di Amerika Serikat. Nah, waktu brand ini sudah mau bangkrut, kantor pusat mengirim satu orang. Karena cuma ada satu celah di planet bumi namanya benua Afrika. Yang belum di-touch sama brand apapun. Jadi kantor pusat ini mengirim satu orang untuk ngeliat situasi di benua Afrika. Nah, waktu dia datang di Afrika, beberapa minggu dia survei dan lain sebagainya, dia telepon kantor pusat, pulangin saya. Kenapa? Di sini orang-orang nggak ada yang pakai sepatu. Percuma kita ada di sini, pulangin saya. Nah, kantor pusat pulangin dia, tapi sang owner nggak menyerah gitu aja. Dikirim orang kedua. Orang kedua dikirim ke benua Afrika, dan sampai di Afrika dia juga survei. Beberapa minggu dia telepon kantor pusat, dia bilang ini, Pak, ayo bikin pabrik sepatu di sini. Karena orang-orang di sini nggak ada yang pakai sepatu. Kita kenalin sepatu sama mereka, kita bikin pelatihan soal sepatu dan seterusnya. Dan benar, brand ini nggak jadi bangkrut, mereka jadi besar di benua Afrika. Dan kalau saudara senang sepak bola, awal 90-an banyak kesebelasan dari Afrika yang di-endorse sama brand ini. Ya, salah satunya yang baru nyusul Arsenal. Iya, brand ini jadi luar biasa banget ya di benua Afrika. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil begini. Dua orang ini yang dikirim sama kantor pusat. Mereka ngelihat benua yang sama, mereka ngelihat orang yang sama, mereka ngelihat orang yang nggak pakai sepatu yang sama. Tapi ternyata dua orang ini yang membedakan adalah perspektifnya mereka. Cara mereka melihat itu yang akhirnya membedakan result yang mereka terima. Karena cara ngelihat. Nah, ternyata Alkitab sudah kasih menawarkan sebuah perspektif untuk saudara dan saya. Dari Rasul Paulus. Dia jelas mengatakan bahwa semua yang kelihatan sifatnya apa tadi? Sementara, tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal adanya. Jadi semua yang kelihatan sama mata saudara dan saya, itu sifatnya cuma temporary ternyata. Sementara. Kalau gitu, pertanyaan saya buat saudara. Masalah saudara sifatnya? Sementara, jangan dilihatin terus. Mulai percaya bahwa di ujung jalan akan ada kemenangan yang Tuhan siapkan buat saudara. Diganti perspektifnya. Pertanyaan berikut, rekening bank saudara sifatnya? Seneng kalau gini-ginian. Sementara, jangan dilihatin terus. Dia cuma sementara. Penyakit saudara sifatnya? Sementara. Di Alkitab ada cerita yang sama. Musa mengirim 12 pengintai. Ya. Waktu balik 10 sama 2 perspektifnya beda. 10 orang sama 2 orang. 10 orang padahal mereka ngelihat negeri yang sama, Kanaan. Mereka ngelihat orang enak yang sama. Mereka ngelihat madu dan susu yang sama. Tapi waktu kembali kepada Musa, ternyata perspektif mereka berbeda. Yang 10 orang laporan sama Musa, Musa, kita kayak belalang. Kita kayak belalang, kita mati kalau masuk sana. Karena raksasa semua di sana orang-orangnya, gede-gede. Tapi 2 orang, perspektifnya beda, Yosua dan Kaleb.
Mereka berhasil meyakinkan Musa bahwa mereka sanggup menaklukkan negeri itu. Untungnya Musa dengerin yang 2, nggak yang 10. Ya. Nah mungkin saudara mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan saya tiap hari ngeliatin yang kelihatan. Gimana caranya angle saya ini dirubah? Perspektif saya dirubah, gimana caranya? Saya mau ajak saudara NDC yang ada di sini dan yang di rumah, yuk lihat sama-sama Yohanes pasal yang ke-17. Ayatnya yang ketiga. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Alkitab bilang begini, inilah hidup yang apa saudara? Kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kita nih orang Kristen mesti terbiasa dengan kata atau isu yang namanya adalah kekekalan. Karena Yesus datang supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Jadi coba mulai disetting, apa yang saya buat hari ini, gemanya tuh kemana? Ya, keputusan saya hari ini kira-kira nanti 10 tahun lagi, 15 tahun, itu gimana nanti? Ya, apa yang saya makan hari ini kira-kira tahun depan tuh gimana? Ya, coba mulai dirubah. Kalau kita mulai terbiasa dengan apa yang namanya eternal, kekekalan, kita akan berubah biasanya. Dan Yohanes sudah mencatat, hidup yang kekal cuman bisa kita dapati kalau kita kenal siapa itu Yesus Kristus. Nah tolong, saudara ingat baik-baik, kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Karena banyak orang Kristen suka datengin saya bilang gini, Pak saya mau kenal Tuhan, makanya saya mau masuk sekolah Alkitab. Terus orang yang sekolah hukum gimana? Gak bisa kenal Tuhan kah? Orang yang sekolah akuntan gimana? Orang yang sekolah fashion gimana? Jadi bukan gitu cara mikirnya. Ya, bukan mikirnya kalau mau kenal Tuhan, mesti masuk sekolah tertentu, namanya sekolah Alkitab. Gak gitu cara mikirnya. Ada orang Kristen lagi datang, Pak saya mau kenal Tuhan Pak. Oleh sebab itu Pak, S di belakang nama saya harus banyak. S1, S2, S3. Saya mau beritahu saudara dong, kebanyakan S bisa dingin. Kaku, gak bisa lihat salah orang. Gak bisa lihat kelemahan orang lain. Ya, gak fleksibel, kaku. Ternyata gelarnya kebanyakan. Sekali lagi, mau sekolah Alkitab gak apa-apa. Tapi bukan gitu cara mikirnya. Karena kata mengenal di ayat ini sebenarnya diambil dari bahasa asli namanya adalah ginosko. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah keintiman kita dengan Tuhan Yesus, itulah hidup yang kekal. Jadi jangan cuman intelek doang dalam kenal Tuhan Yesus. Mesti ada keintiman. Mesti ada pengalaman pribadi sama Tuhan Yesus. Bukan cuman serba katanya. Kata pendeta ini gitu, kata ini begini, bukan cuman katanya. Tapi kita mengalami. Makanya saya berapa bulan ini saya katakan buat tubuh Kristus. Orang Kristen kalau cuman mengalami kebaktian dan pelayanan, mereka sedang gagal jadi orang-orang Kristen. Karena orang Kristen yang berhasil adalah merekalah yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah orang Kristen nih kalau nggak ada keintiman sama Tuhan, akhirnya ini yang terjadi. Mereka nggak buat dosa karena nggak ada kesempatan. Pernah dengar? Atau sering ngalamin? Sebelahnya ada bininya terus, nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada suaminya terus, makanya nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada ketua kornya terus, makanya nggak bisa bikin dosa. Sekalinya orang-orang ini nggak ada, wah ini dia kesempatan bikin dosa. Pernah ngalamin? Belaga nggak tahu. Kenapa? Karena hati kita udah kotor. Ingat Yakobus mencatat, dosa lahir dari keinginan di dalam hati. Makanya NDC please listen, jangan suka ketipu sama penampilan. Saya udah banyak ketemu orang rambutnya cepak, hatinya gondrong.
Sebaliknya saya ketemu juga banyak. Saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. Jangan suka ributin penampilan. Saya percaya waktu kita ada keintiman dengan Tuhan Yesus, saya percaya dia pasti jadi orang pertama dalam hidup kita. Masih roaming. Setiap ada keintiman selalu membuahkan sesuatu. Iya, kita ada keintiman sama Tuhan, buah-buah roh akan keluar dari karakter kita. Kalau ada keintiman. Dan Yesus jadi orang nomor 1 karena dia intim. Saudara, hari ini boleh orang prediksi ini, itu, dan lain sebagainya. Yang suka nonton bola deh. Ya, setiap acara bola mau dimulai, selalu ada prediksi, betul? Oke, saya mau tanya. Mau prediksinya kayak gimana? Saudara belain yang mana? Yang nomor 1 di hati saudara kan? Hah? Mau prediksinya kayak gimana? Saya Arsenal nomor 1. Mau prediksinya kayak gimana? Argentina nomor 1. Mau kayak gimana ngomongnya, ini nanti gini, ini lagi cedera soalnya ini gini. Tetap yang di hati yang nomor 1. Kita selalu dengar yang number 1. Betul? Itu yang selalu kita dengar. Nah sekarang masalahnya tatanan masyarakat hari ini, kita itu senang mendengar yang followernya banyak. Hah? Betul? Hitler followernya 1 juta, Yesus cuma 12. Berkhianat lagi 1. Siapa yang jadi nomor 1 di kepala kita? Itu yang akan kita dengar. Dan saudara, perspektif kita akan berubah. Itu selalu karena iman. Please remember this. Perspektif kita, cara kita ngelihat, itu akan berubah karena iman kita itu ada sesuatu dalam iman kita. Ya. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Makanya nomor 1 itu yang kita dengar. Kalau Yesus bukan nomor 1, iman kita pasti nomor sekian. Karena Yesus bukan number 1. Kita nggak pernah dengerin dia, kita dengerin prediksi yang lain. Kita dengerin ulasan-ulasan yang lain. Karena Yesus nggak pernah jadi number 1. Makanya perspektif kita selalu salah. Saudara, hari-hari ini orang lagi menawarkan kebenaran versinya mereka. Di mana-mana. Dan itu semua yang ditawarkan mereka kebohongan, sorry. Dan kebohongan yang diulang terus-menerus, akhirnya jadi apa? Kebenaran. Propaganda. Be careful. Kebenaran mutlak cuma dari firman Tuhan. Masih roaming kayaknya. Kebenaran mutlak. Gender diciptain Tuhan cuma 2, pria dan wanita. That's it. Manusia sekarang coba-coba, otaknya cuma segenggam tangan nih. Mau coba-coba gender jadi belasan tiba-tiba. Iya kan? Oh saudara gak ngikutin ya gini-ginian. Cuman 2, diciptain cuma 2. Keluarga didesain sama Tuhan, ayah, ibu, dan anak. That's it. Mau coba diganti dan disahkan di banyak negara. Orang tua 1, orang tua 2, dan anak. Jadi gitu kan sekarang. Orang tua 1 sama 2 diisi sama Joko dan Bobby, gak apa-apa. Sorry yang nama-nama itu ya. Orang banyak lagi membangun narasi. Kebenaran versinya mereka. Kalau iman kita gak penuh sama firman Tuhan, kita gampang goyah. Perspektif kita gampang berubah. Saya akan ajak saudara-saudara, yuk kita lihat cerita yang menarik di Injil Matius 17. Matius 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca berganti-gantian boleh? Ayat 1 sampai 8, saya baca yang ganjil, saudara yang genap ya. Karena ganjil genap lagi populer. Itu judul perikop di atasnya, Yesus dimuliakan di atas gunung.
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, ini Petrus ya, sedang berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Saya percaya semua saudara pernah membaca cerita ini. Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, singkat saja. Jadi waktu mereka naik berempat, tiba-tiba Yesus berubah wajahnya. Ya, kayak dipenuhi kemuliaan. Dan tiba-tiba nih 3 murid mulai menyaksikan Yesus lagi berbicara dengan 2 orang. Dan ternyata itu Musa dan Elia. Dan waktu murid-muridnya lihat itu, Petrus biasalah, ya. Betapa bahagianya kami di sini, ya. Izinkan kami bangun kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Lagi ngoceh-ngoceh nih Petrus, awan turun. Ketakutan Petrus. Saudara mesti tahu, orang-orang Yahudi, ya, mereka cerita soal nenek moyang, mereka tuh ngelotok. Orang Yahudi. Jadi cerita dari ribuan tahun sebelumnya mereka tuh ngelotok. Diceritain sama orang tua mereka soalnya. Ya, beda sama orang Indonesia. Kita Pangeran Diponegoro aja lupa kok. Imam Bonjol gitu. Siapa tuh ya? Nama jalan di Menteng kan? Kita seringkali lupa. Kita beda sama orang Jewish. Dan saudara mesti tahu, salah satu syarat jadi ahli Taurat. Itu harus hafal di luar kepala Kejadian sampai Ulangan. Can you imagine? Mesti hafal di luar kepala. Kita hari ini Alkitab di luar rumah kan? Mereka mesti hafal ngelotok. Salah satu syarat saja jadi ahli Taurat. Oke? Dan Petrus pasti tahu kenapa dia takut. Dia tahu peristiwa di kitab Keluaran. Waktu awan turun di kemah, ada Miriam di situ, ingat cerita itu? Dan waktu awannya terangkat, Miriam terkena kusta. Petrus tahu cerita ini, makanya ketakutan. Ya, ketakutan banget. Dan waktu dia udah buka mata, mungkin awannya udah pergi dan lain sebagainya. Ya, sebelum awannya pergi ada suara kan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa tadi? Dengarkanlah dia. Yang menjadi number one, itu yang selalu kita dengar. Kenapa awan turun hari itu? Karena ternyata Petrus pengen menyamakan, menomorsatukan Yesus sama dengan Musa dan Elia. Pertanyaan berikut, kenapa yang muncul Musa dan Elia? Kenapa nggak Daud, kenapa nggak Salomo, kenapa nggak Simpson, kenapa nggak Gideon? Ya, kenapa nggak Yunus, kenapa Musa dan Elia? Please remember this. Musa represent hukum Taurat. Elia represent nabi-nabi. Dia punya sekolah nabi di Perjanjian Lama. Nah sekarang yang kita dengar yang mana? Dengerin Yesus atau dengerin hukum Taurat sama nabi-nabi? Hukum Taurat. Multimedia mungkin boleh ditayangin. Efesus 2 ayat 15. Semenjak Yesus mati di atas kayu salib, hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya cancel. Batal. Tapi masih ada aja di NDC, tapi gak ada kayaknya. Masih ada aja orang Kristen yang selalu mau kayak ahli Taurat. Kita nambah-nambahin aturan-aturan, ya. Kita tunjuk-tunjuk anak-anak kita tunjuk adik kita tunjuk kakak kita.
Kita nggak hidup dalam kasih. Yang kita dengar tuh siapa? Siapa yang menjadi nomor satu, itu yang kita dengar. Nah, Petrus pengen mensejajarkan Yesus dengan hukum Taurat dan nabi-nabi. Makanya awan langsung turun dan bilang buat Petrus, dengerin dia. Hukum Taurat itu cancel, saudara. Boleh cek di Alkitab saudara, Alkitab kita sama. Semenjak Yesus mati di atas kayu salib. Waktu Tuhan mensahkan 10 aturan. Ya, Yakobus 2 menambahkan, ini gak dicatat di Keluaran 20. 10 aturan, ngelanggar satu, lu ngelanggar semua. You guilty of all. Kita cuman gak hormat sama orang tua, kita sama dengan pembunuh. Kita sama dengan penzina. Sama aja. Sulit. Makanya 1500 tahun orang Israel gagal under hukum Taurat. Gagal semua. Even the greats gagal. Daud gagal, Salomo gagal, semua gagal. Yesus datang. Ya, khotbah di bukit, masih ingat? Hukum Taurat di-upgrade. 10 aja udah susah. Di-upgrade sama Yesus. Kamu pernah mendengar aturan jangan berzina? Well, I'm telling you, you just undressing a woman in your mind, kamu sudah berzina. Nah lo, kamu cuman benci sama saudaramu, kamu sama dengan pembunuh. Nah lo, 10 udah susah, di-upgrade, mateng gak lo? Maksudnya Yesus begini, ya, kita semua perlu Tuhan Yesus. Kita nggak bisa jalanin kekristenan cuman karena aturan yang kita kerjakan, terus akhirnya kita ngerasa kita paling benar. Akhirnya kita jadi kayak ahli Taurat dan orang Farisi. Karena kekristenan serba kualifikasi. Karena aturan ini. Tuhan mau kasih tahu, hey, kalian semua perlu saya. Bayar harga loh, bayar harga. Siapa kita bayar-bayar harga? Hah? Yesus sudah bayar harganya semua di atas kayu salib. Kita mesti tahu. Dengarkan Yesus. Dengarkan Yesus. Saya nggak akan berlama-lama di sini. Kita pindah ke nabi-nabi. Elia melambangkan nabi-nabi. Ya, saya bukannya mau bilang buat saudara jangan dengerin nabi-nabi, bukan. Tapi saudara mesti tahu, mesti paham, ya, biar iman kita mantep. Rasul-rasul di perjanjian baru, tugasnya adalah meneguhkan. Bukan datengin umat dan ngomong gini, saya ngelihat kayaknya saudara mesti jual rumah. Gak gitu-gitu. And sadly speaking, banyak orang Kristen yang dengerin gini-ginian. Saya lihat kayaknya kamu mau dikirim ke Afrika sama Tuhan. Loh, sekarang saya bantu saudara. Kalau Tuhan gak bicara sama saudara, jangan dengerin. Halo? Karena Roh Kudus di dalam saya dan di dalam saudara sama kualitasnya. Bukan berarti yang di atas mimbar Roh Kudusnya kelas premium, yang duduk kelas KW-KW. Enggak gitu. Sama, kita semua sama. Roh Kudus yang di dalam kita sama. Latihan dengerin Yesus. Latihan dong. Aktivasi itu Roh Kudus yang di dalam kita. Mulai tanya, orang-orang banyak yang suka minta didoain. Saya sekarang suka jawab mereka begini. Yuk doa sama-sama. Saya doain, tapi bapak atau ibu ikut doa ya. Berdoa, jangan saya doang yang doain. Ikut doa. Nanti kita saling meneguhkan. Gitu dong. Jangan mengkultuskan pendeta. Halo? Don't ever do that again. Kita cuma manusia biasa. Roh Kudus di dalam kita sama. Pak, rumah saya ada tikus, Pak. Tolong datang, Pak. Datang pendetanya. Ada di mana? Itu, Pak. Itu bunuh sama pendetanya. Dek.
Dah, Tuhan berkati, dah, pendeta pulang. Hah? Ada tikus lagi, Pak ada tikus lagi, datang lagi pendetanya. Itu namanya pembodohan jemaat. Bukan pemberdayaan jemaat. Seharusnya waktu ada tikus, Pak ada tikus, pendeta datang. This is how you kill the rat. Ini caranya ya, lihat. Nanti kalau ada tikus lagi, jangan telepon saya, bunuh sendiri. Break. Dah, God bless, dah, udah. Gitu dong, kasih peneguhan. Bukan kita mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Be careful with this. Kita mulai samain Yesus sama manusia berarti. Nomor satu cuman siapa? Yesus. Dengerin siapa? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Dengerin Yesus. Yesus mau katakan buat saudara-saudara semua bahwa dia selalu ada di pihak kita. Yesus selalu ada di pihak pendosa. Yang amin cuma 4, yang lain masih roaming. Makanya dia mau mati buat kita. Itu bukti dia di pihak kita. Dia gak pernah berseberangan sama kita. Hah? Dia mau rescue saudara dan saya. Dari semua penuduhan. Dari semua tipu muslihat iblis. Jangan dengerin. Jangan dengerin suara yang lain. Mungkin saudara lagi dengar sore hari ini. Orang tua saudara, kamu gak bisa, kamu goblok. Nilai kamu gak pernah bagus dan lain. Jangan dengerin. Dengerin siapa? Yesus. Dia selalu terima saudara. With his loving arms. Dia cinta sama saudara dan saya. The greatest love story ever yang pernah terjadi di planet bumi ini. Karena waktu, saya harus tutup. Kita pindah ke Markus pasal yang kelima. Saudara nanti baca sendiri ya. Ayat 21 sampai 43, saudara baca. Itu judul perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi satu kali, Yesus nyebrang nih. Dia turun dari perahu, ada kepala sinagog. Orang Yahudi. Kepala sinagoga, dia itu teratur, semuanya teratur dengan aturan-aturan. Kita semua tahu itu. Sembayang pun mesti pakai kain namanya talit. Kayak kerudung di kepala mereka. Jadi Yairus ini dia ngerti gini-ginian. Dia ngerti semua aturan-aturan hukum Taurat. Dia ngerti. Semua misvots dia paham sekali. Dan waktu dia lihat Yesus dia tersungkur. Dia bilang, tolong anak saya dying. Anak saya udah mau mati, tolong saya. Yesus jalan langsung. Ya, dia jalan sama Yairus menuju rumahnya. Di tengah jalan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sudah pendarahan 12 tahun. Dia sudah pergi ke sana kemari. Dia udah konsultasi, udah download aplikasi, halo dokter mungkin dan lain sebagainya. Enggak ada dulu ya. Dia udah berobat kemana-mana. Alkitab catat dia nggak berhasil. Dan dia jadi bangkrut. Karena dia bayar ini bayar itu, tetap dia pendarahan. 12 years. 12 tahun. Sekali lagi, tadi masih ingat? Orang Yahudi sama cerita-cerita nenek moyang, paham sekali mereka. Paham. Nah wanita ini dia tahu, Imamat 15 dia tahu, nanti saudara baca sendiri ya. Ya itu aturan tentang wanita yang lagi menstruasi. Ya, ini wanita duduk di kursi mana, kursinya jadi najis. Imamat 15, dia salaman sama pria, prianya jadi najis. Dia tidur di tempat tidurnya jadi najis. Semua yang sentuhan sama dia jadi najis. Dan dia nggak boleh ada di Central Park. Maksud saya, dia nggak boleh ada di kerumunan. Nggak boleh. Di tengah umum, nggak boleh sama sekali. Sama sekali, dia tahu aturan ini. Dia tahu. Dia tahu sekali. Coba lihat. Markus 5 ayat yang ke-27.
Dia sudah apa saudara? Mendengar. Dia sudah apa saudara? Mendengar. Berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia udah dengar. Iman timbul dari, bayangin turun-temurun, imannya tuh dikuasai sama imamat 15. Semua najis, semua sentuhan, semua najis, semua yang dekat saya najis. Kalaupun pendarahannya berhenti, mesti tunggu 7 hari. Hari ke-8 baru saya boleh datangin imam. Dan saya ditabiskan. Ya, sama imam tersebut. Dia tahu. Tapi waktu dia mulai mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia mulai deketin Yesus dari belakang. Cerita perjanjian lama, Tuhan selalu kelihatan belakangnya doang. Gak pernah kelihatan wajahnya. Tahu nih wanita tahu cerita-cerita gituan. Makanya dia gak kayak orang Jakarta. Ya, nyegatnya dari depan. Stop. Yesus stop. Dia gak gitu. Dia dari belakang. Yesus lagi jalan sama Yairus. Dari belakang. Dia percaya asalkan ku jamah saja jubahnya. Saya akan sembuh. Benar. Dipegang jubahnya Yesus. Dia ngerasa dia sembuh. Yesus berpaling ketakutan. Karena orang-orang yang dengar perjanjian lama, ya, Tuhan, guru agung lah siapa namanya, predikatnya, itu gak pernah kelihatan wajahnya. Jadi wanita ini ketakutan. Dan waktu Yesus tahu dia yang menjamah jubahnya, Yesus cuma bilang, imanmu yang menyembuhkan kamu. Perspektif kita soal Tuhan Yesus mesti berubah. Caranya gimana berubah? Iman kita yang mesti dirubah. Dan iman timbul dari pendengaran. Makanya kalau baca firman, biasain pakai suara. Tadi kita udah praktek kan? Walaupun cuma ganjil genap. Baca biar denger. Telinga kita denger. Karena telinga sama mata adalah 2 indera yang saling berhubungan banget. Audio sama visual. Wanita ini. Yesus bilang sama dia, imanmu yang telah menyembuhkan kamu, pulanglah. Kamu sudah sembuh. Wih. Saudara, saya mau ajak saudara. Saudara-saudara yang mungkin saudara punya adik, punya orang tua mungkin lagi sakit di rumah. Coba rubah iman kita. Jangan cuman percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Tapi dirubah yang lain. Jangan dengerin suara yang lain. Dengerin siapa? Yesus. Jangan dengerin yang lain. Itu akan merubah iman kita. Jangan ada suara-suara, kamu sakit karena kamu dulu pernah melakukan persetujuan. Ya, kamu dulu pernah melakukan deal with the devil. Makanya kamu sakit. Kamu dulu pernah ini, makanya kamu sakit. Saudara, saya mau beritahu saudara, itu semua suara penuduhan dari si jahat. Jangan dengerin. Karena Yesus sudah menyelesaikan semua penyakit saudara dan saya di atas kayu salib. Percaya sama dia. Percaya. Iman timbul dari pendengaran. Dan semua kejadian ini terjadi di depan matanya siapa? Yairus. Yairus lihat semua orang yang biasanya teratur, semuanya rapi, semuanya by liturgi, semuanya rapi. Tiba-tiba dia lihat ini semua. Dia tahu wanita pendarahan gak boleh ada di tengah umum. Dia tahu. Dan waktu ini semua lagi terjadi, ada orang datengin Yairus dan bilang gini, anak bapak udah meninggal barusan. Downhearted. Dia bilang sama Yesus, gak usah ini repot-repot ke rumah, anak saya udah meninggal. Yesus berpaling sama Yairus, dia bilang gini, percaya saja. Lihat 2 orang ini, imannya lagi dirubah sama Yesus. Supaya apa? Perspektif mereka soal Tuhan berubah. Sampai di rumah. Yesus bilang, anak kamu cuma tidur, diketawain sama banyak orang, gitu ceritanya. Yesus usir mereka tuh yang ketawa-ketawain dia. Dan Yesus cuma berkata gini, talitakum, artinya bangkitlah. Anak ini langsung bangkit. Umurnya 12 tahun. Wanita tadi pendarahan.
12 tahun. Let me tell you, kalau iman kita terus bleeding sama Tuhan Yesus. Karena saudara, ini bukan kebaktian sekolah minggu kan? Wanita yang menstruasi itu gak bisa mengandung. Betul apa betul? Wanita yang sedang menstruasi tidak bisa melahirkan. Betul? Betul ya? Sama, iman kita kalau terus bleeding, pendarahan, kita dengerin yang lain-lain, susah generasi baru lahir dari kehidupan kita. Makanya banyak banget orang tua suka datengin saya, Pak tolong anak saya Pak, kerjaannya cuma main game, Pak tolong anak saya. Dia cuma gini, dia udah gak mau ke gereja. Coba, mulai jangan salahin anak-anak kita. Mulai malam hari ini dan seterusnya, rubah iman kita untuk tidak bleeding lagi. Kalau iman kita cuma berkata, iman saya hanya untuk barang-barang, untuk ini, untuk itu. Kita masih bleeding. Pendarahan iman kita. Dirubah iman percaya kita, bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang sayang sama saya. Dia mencintai saya. Dia terima saya. Dirubah imannya. Saya percaya saudara, waktu iman saudara berubah, anak-anak di rumah saudara, mereka akan bangkit. Tali takum akan terjadi di rumah saudara. Generasi muda akan bangkit dari NDC. Ya, melayani generasi, jadi terang dan garam yang sesungguhnya. Asal kita nih generasi sebelumnya berubah imannya. Kalau kita berubah, perspektif kita juga akan berubah ngelihat mereka. Dengerin siapa? Yesus. Dengarkan Yesus. Cerita terakhir. Udah mau habis waktunya. Di kitab 2 Raja-Raja ada cerita, Elisa baru bangun. Didatengin sama bujangnya. Celaka tuanku, kota kita dikepung sama musuh. Elisa sama bujangnya, kalau mereka orang Indonesia, dua-duanya makan sederhana. Dua-duanya manusia biasa. Elisa bukan Superman. Ya, tapi yang membedakan dua orang ini adalah perspektif. Elisa cuma ngomong gini, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Tuhan, celikan matanya. Mata bujangnya Elisa itu enggak buta jasmani, enggak. Kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak literatur, dari banyak tafsiran. Ternyata doanya Elisa begini, Tuhan change his perspective. Ganti angle dia. Ganti cara dia ngelihat. Waktu Elisa baru doa kayak gitu, bujangnya kecelik matanya. Dan dia melihat satu gunung itu penuh dengan tentara berapi dan berkuda yang asalnya dari surga. Saudara, hari-hari ini banyak prediksi yang datang di telinga saudara. Banyak hal-hal buruk yang terjadi di depan mata saudara. Ya, audio dan visual. Banyak banget yang jelek yang datang ke kehidupan kita. Tapi saya mau katakan buat saudara, yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang sedang terjadi di planet bumi ini. Kita sedang jalan dengan Allah Daddy kita yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus. Jangan takut. Ya, ada jemaat di kitab Wahyu, mereka merasa mereka kaya, mereka udah melihat semuanya. Tapi Yesus katakan buat gereja itu, kamu miskin. Kamu perlu minyak untuk melumas matamu, supaya kamu dapat melihat. Cuman Yesus, the password is Jesus. Dengerin Yesus. Saya percaya saudara, iman kita akan semakin luar biasa. Dan perspektif kita dalam melihat apapun, kita melihatnya dari angle firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya result yang saudara terima akan sesuai semua dengan rencana daripada Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.